Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi untuk materi relasi fungsi untuk kelas 11. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Untuk pertama ini adalah pengertian pertama pembelajaran kita akan belajar tentang pengertian relasi. Jadi relasi ini bisa kita artikan yaitu hubungan. Nah, dalam bahasa Indonesia kan relasi itu hubungan keluarga gitu ya. Nah, jadi relasi ini adalah hubungan antara himpunan A dengan himpunan B dengan aturan. Aturannya itu untuk memasangkan anggota-anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi relasi itu suatu hubungan yang mempunyai aturan gitu ya. Hubungannya tuh ada aturan tertentu. Untuk menyatakan relasi, di sini bisa dengan menggunakan ini diagram panah dengan pasangan berurutan atau dengan tabel. Nah, tabel itu bentuknya tabel gitu ya. Nah, bentuknya seperti tabel gini. Nah, ini X, ini Y, dan ini XY. Ini kita ambil ini contohnya misalnya A, B, C di 1, 2. Jadi ini A1, B2, C1. Nah, gitu ya. Ini tabel. Tapi jarang dipakai. Yang dipakai ini yang ini. Panah, diagram panah, berpasangan sama kartesius. Oke, selanjutnya. Jadi relasi itu adalah hubungan. Sekarang ada yang namanya fungsi. Nah, tadi kan materi kita itu adalah relasi dan fungsi. Jadi fungsi ini merupakan bagian dari relasi. Fungsi ini merupakan bagian dari relasi lah. Jadi untuk mempunyai yang apa ya untuk relasi yang disebut dengan fungsi. Jadi relasi itu kita sebut dengan fungsi apabila dia memiliki aturan tertentu, yaitu setiap anggota A harus memiliki pasangan di B. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, si A ini adalah input. Nah, input. Fungsi, kan fungsi itu, kalau kita masukkan input, fungsinya, misalnya fungsi dari makanan, misalnya gula itu ya. Ini output. Output itu hasilnya. Misalnya kita makan gula nih, ambil gula. Gula itu rasanya apa? Di sini ada manis, ada pahit, ada asam, ada asin. Nah, gula itu kalau kita rasakan hubungannya adalah manis gitu ya. Nah, kemudian ada garam. Sini jeruk nipis misalnya ya, jeruk nipis. Nah, kalau garam itu pasti rasanya asin dan jeruk nipis itu pasti rasanya asam gitu. Nah, di sini maka ini yang disebut dengan fungsi. Karena apa? Karena gula ini pasti menghasilkan outputnya si manis gitu. Ya. Jadi fungsi ini relasi dikatakan fungsi apabila setiap anggotanya harus memiliki pasangan. Jadi kalau di input ini kita masukkan, maka akan menghasilkan output. Tidak ada anggota yang tidak menghasilkan. Itu fungsi. Kemudian setiap anggota himpunan A atau input tadi, ini A dan B, itu tidak boleh memiliki lebih dari satu. Artinya misalnya ini gula. Gula itu kan rasanya manis. Tidak mungkin gula itu rasanya asin. Ya kan? Sedangkan yang di output, output ini boleh memiliki lebih. Atau boleh dia tidak mempunyai pasangan. Misalnya kita tambah sini, misalnya apa ya? Permen misalnya, permen apa? Misalnya permen kiss. Ah, permen kiss. Nah, permen kiss itu kan tentu rasanya manis, ya kan? Permen itu manis biasanya kan? Nah, artinya di sini di outputnya ini boleh lebih dari satu. Oke, jadi dia bisa dikatakan fungsi apabila memenuhi syarat dan dia relasi. Artinya gini, kalau dia relasi
kalau dia relasi. Kalau dia fungsi, dia pasti relasi. Tapi kalau dia relasi, belum tentu dia fungsi. Kenapa? Karena fungsi ini merupakan bagian dari relasi. Dikatakan fungsi apabila memiliki syarat seperti ini ya. Oke, untuk yang lebih jelas lagi seperti ini nih. Kita perhatikan gambar ilustrasi. Ini kan di input nih. Inputnya, ini outputnya. Nah, ini setiap anggotanya memiliki apa nih? Memiliki himpunan, memiliki pasangan. Nah, ini disebut fungsi. Yang ini perhatikan nih. Ini dia memiliki pasangan, tapi yang C itu tidak memiliki pasangan. Sehingga dia bukan fungsi. Yang nomor 3, ini. Dia memiliki pasangan, tapi si B ini ada 2 outputnya. 2 hasilnya dari 2 nih, 2 pasang nih. Inputnya memiliki 2 nih. Sehingga dia bukan fungsi. Oke. Sekarang kita bagaimana membedakannya, apakah ini fungsi atau dia bukan fungsi. Seperti yang tadi yang dijelaskan tadi kan, setiap input memiliki tepat satu output. Boleh 2 input berbeda menuju output yang sama. Oke, kita yang ambil yang ini dulu pemahamannya. Kalau kita gambar dengan diagram panah yang lebih jelas. Nah, ini adalah gambar 1 misalnya. Kalau gambarnya seperti ini pasti fungsi. Pasti fungsi nih. Nomor 2. Nah, kalau gambarnya seperti ini bagaimana? Nah, jadi kalau kita fokuskan ini A, ini B, ini C, ini A, ini B. Di himpunan A ini kita fokuskan apakah dia fungsi atau dia relasi. Atau bukan fungsi maksudnya. Fungsi atau bukan fungsi. Yang A ini, lihat nih. Nah, ini kan dia memiliki pasangan yang tepat memiliki pasangan. Nah, dia ini fungsi. Yang nomor 2 ini, lihat ini. Sama nih padahal. Cuma pasangannya aja nih. Nah, pasangannya ini kayak ini. Yang penting ini, oh ini ada bisi pasangan, ini ada bisi pasangan, ini bisi pasangan. Oh, dia ini paham adalah fungsi. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 lihat nih. Ini. Dia memiliki pasangan nih. Yang B ada seikong kada bisi pasangan, ini ada 2. Kita kada peduli yang B ini, outputnya ini. Yang penting fungsinya tadi, yang di input, yang inputnya ini bekerja. Dia punya pasangan satu-satu, walaupun si B-nya ada 2 nih. Tapi yang ini yang kita perhatikan, oh ini dia punya pasangan, oh berarti dia adalah fungsi. Gitu ya. Oke, yang nomor 4 lagi. Gambar keempat. Nah, oke, gambar keempat ini kita perhatikan. Dia punya pasangan, di sini dia punya pasangan, di sini juga dia pasangan. Tapi di sini ada yang anomalinya nih. Siapa? Ini dia punya 2 pasang di sini. Ini arahnya ke sini dan ini arahnya ke sini. Artinya hasil inputnya ini menghasilkan ada 2 output yang berbeda. Oh, berarti dia ini tidak berfungsi sehingga disebut dengan bukan fungsi. Bukan fungsi. Dia adalah relasi. Atau kita sebut dengan relasi. Dia adalah relasi. Dan bukan fungsi. Jadi dia ini cuma relasi dan dia adalah bukan fungsi. Kalau ini relasi dan fungsi. Relasi
dan fungsi. Dia pasti relasi dan dia juga fungsi. Atau kita langsung aja nih fungsi gitu ya. Oh, ini adalah diagram fungsi, ini diagram bukan fungsi. Gitu ya. Oke, selanjutnya gambar yang kelima. Oke, misalnya ada seperti ini set. Ada kemudian yang seperti ini. Nah, nomor 5 ini kalau kita perhatikan, nah ini kita set. Nah, nomor 5 kalau kita perhatikan di sini, yang pertama di sini anggotanya, oh ini hapus saja nih dulu. Ya. Nah, yang pertama ini kan kalau kita lihat anggota A-nya ini, dia tidak memiliki pasangan. Dia tidak memiliki pasangan. Si A-nya nih ada sikong nih, ada bisa pasangan. Oh, dia berarti adalah relasi atau bukan fungsi. Relasi bukan fungsi. Fungsi. Bukan fungsi. Yes. Mana tadi? Ini ya. Apa dia nih? Relasi dan bukan fungsi. Atau kita tulis saja nih, dia bukan fungsi. Nah, dia kan di sini. Inputnya tidak memiliki pasangan, memiliki satu output. Nah, dari sini kan kita bisa bedakan. Kalau dia memiliki satu output, berarti kalau dia bukan fungsi itu, dia tidak memiliki pasangan atau tidak satu output. Dan di sini, di outputnya itu boleh memiliki dua pasang, sedangkan di input itu tidak boleh memiliki dua pasang atau lebih. Bercabang. Dua pasang nggak boleh, atau lebih. Lebih itu berarti 3, 4 gitu, makinnya tidak boleh. Oke, gambar ke-6 nih, supaya lebih paham lagi nih. Misalnya gambarnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Nah, ini fungsi atau tidak? Ini adalah fungsi, ya kan? Kita fokus ke yang ini, yang si input tadi. Nah, ini adalah fungsi. Yang B-nya, walaupun dia tidak punya pasangan, nggak apa-apa. Yang penting yang A-nya ini adalah memiliki pasangan. Selanjutnya yang 7, gambar ke-7. Nah, gambar ke-7 ini fungsi atau relasi nih? Fungsi atau relasi? Ini kita perbaiki dulu ya. Ini ke sini misalnya ya. Ini ke sini dan ini ke situ. Nah, yang nomor 7, ingatlah yang kita perhatikan adalah yang himpunan A atau inputnya. Nah, ini kalau kita lihat, oh ini ada punya pasangan, pasangannya ada 2. Oh, berarti ini komplit nih. Dia adalah bukan fungsi. Nah, gitu aja, mudah saja. Intinya kalian perhatikan yang A ini. Kalau A-nya dia punya pasangan, A-nya itu mempunyai pasangan dan tidak punya pasangan gitu. Dan A-nya itu tidak lebih dari 2 pasangannya, lebih dari 1 maksudnya, maka dia adalah fungsi. Tapi kalau di luar dari itu, dia tidak punya pasangan, pasangannya lebih dari 1, oh berarti itu bukan fungsi. Dia relasi, tapi bukan fungsi. Kalau fungsi, itu pasti dia relasi. Gitu ya. Tulis saja nih, bukan fungsi. Oke, sekarang kita akan ke contoh soal. Tentukan mana di antara relasi berikut yang merupakan fungsi. Oke, yang merupakan fungsi. Perhatikan ini ada himpunan A dan ini ada himpunan B. Dan relasinya di sini ada 1,
2, 3. Ini kan himpunan A nih. 1, 2, 3. Kita kada peduli yang ini. Nah, yang penting ini, dan ini harus berbeda. Ini kan himpunannya nih. Satunya ada, duanya ada, tiganya ada. Oh, berarti ini pasti adalah fungsi. Kalau mau digambar boleh juga. Kita gambar menggunakan diagram panah. 1, 2, 3. A, B, C, D. Kalau kita mau gambar, ini satunya ke A, duanya ke B, tiganya ke C. Ini buat tiganya ke C, kenapa ke D? Nah, tiganya ke C nih. Nah, lihat ini, kan sama nih. Nih, memenuhi syarat dia punya pasangan. Ya sudah, ini adalah fungsi. Sekarang yang B, perhatikan ini kan 1, 2, 3, ini kan penananya. Ini ada satu nih, ada double nih, satu. Selanjutnya ini 2, 3. Oh, ini kan pasangan yang A ini memiliki 2 nih. Ini kan 2 cabang nih. 1A lawan 1B. Oh, berarti dia bukan fungsi. Itu aja, mudah saja nih. Atau bisa juga hendak digambar. Gambar A, B, C, D. 1, 2, 3. Ini kita gambar ini. A, 1 ke B, 2 ke C, 3 ke D. Nah, di sini rupanya yang bercabang nih. Nih, di sini yang bercabang. Oh, dia bukan fungsi berarti ini. Ini tadi fungsi. Ini bukan fungsi. Nah, yang nomor C pulang nih. Bagian C. Ini A-nya ini 1, 2, 3. B-nya A, B, C. 1A, 3, C. Duanya mana nih? Nggak ada. Oh, berarti kada memenuhi syarat lagi nih. Kan berarti ada inputnya itu tidak memiliki pasangan. Sehingga dia adalah bukan fungsi. Nah, kalau kita gambar untuk lebih jelas boleh. Ya, ini B. 1, 2, 3. Oh, yang ini apa deh? Nanti dulu ya. Oh, ini salah. Sorry ya. Sampai 3 aja nih. Sampai ke C aja nih. Nih, salah. Ini ke 3A nih. Nah, 3A. Gitu ya. 3 ke A. Tetap yang ini kita perhatikanlah. Nih, 3 ke A. Tetap yang ini. Tetap dia bukan fungsi tadi jawaban. Yang ini 1, 2, 3 ini sama nih. A, B, C. 1A, 3 C. Nah, 2 kada ada bisi pasangan. Berarti dia bukan fungsi. Bukan fungsi. Itu aja, mudah saja kalau menentukannya. Selanjutnya, himpunan manakah yang merupakan fungsi? Berarti tinggal kita lihat ini. Tidak ada yang terdouble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang double, berarti dia adalah fungsi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang double lagi, juga dia adalah fungsi juga. 1, 1, 2, 3. Oke, ini ada yang terdouble nih. 1, 1. Oke, sudah. Jelas ini bukan fungsi. Seperti ini bisa kita analisis. Ini fungsi dan atau bukan fungsi. Bisa kita gambar juga dengan menggunakan diagram diagram panah maksudnya ya. Diagram panah bisa kita menentukan. Sekarang tentukan relasi atau bukan fungsi. Berikanlah alasannya. Relasinya adalah 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Di sini ada 2, 4, 6, 8. Ini pasti fungsi.
Tapi soal seperti ini, untuk lebih jelas kita bisa gambar dulu menggunakan diagram panah. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ke 1, 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, 8 ke 4. Ini kayaknya relasinya apa nih ya? Dibagi 2 kayaknya ya. Oke, perhatikan di sini. Ini yang di daerah input tadi, kita masukkan input. Kalau kita masukkan dibagi 2, maka hasilnya outputnya adalah 1. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Dibagi 2 atau dikali setengah bisa gitu ya. Berarti ini adalah jawabannya adalah fungsi. Kenapa? Berikan alasannya. Karena setiap anggota himpunan A memiliki satu pasangan. Atau setiap anggota input memiliki satu pasangan di output. Walaupun di output ini ada yang kada punya pasangan. Tidak peduli di sini, yang penting di input tadi atau di anggota himpunan A. Ini harus memenuhi syarat. Berarti syaratnya terpenuhi, maka dia disebut dengan fungsi. Oke, sudah paham? Oke, selanjutnya. Sekarang kita akan menentukan hubungannya atau menentukan relasinya dengan aturan. Aturannya adalah faktor dari. Baik, kita gambar di sini. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8. Faktor dari. Faktor dari itu apa sih? Faktor dari itu adalah bilangan yang membangun. Bilangan itu penyusun suatu bilangan. Misalnya gini. Kita misalnya nih, faktor dari nih. Faktor dari gitu ya. Bilangan itu bagian dari bilangan yang difaktorkan itu. Misalnya 2 nih. Ini kan B nih. B ini yang kita fokuskan outputnya. 2 ini kan ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Kita cari di sini. 2 itu faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. Adakah lain pembangun dari 2 itu? Tidak ada. Kenapa ini? 1 kali 2 itu 2, ya kan? Atau bisa kita ambil sudut pandang yang lain, faktor dari itu adalah yang bisa dibagi. 2 bisa dibagi 1, 2 bisa dibagi 2. Itu faktor dari. Oke, dari 4 ini, faktor dari 4. 4 bisa dibagi 1, 4 bisa dibagi 2. 4 bisakah dibagi 3? Oh bukan, 3 itu tidak bisa. 4 tidak bisa membagi 3. Nah, itu bukan faktor dari. Maksudnya dibagi itu menghasilkan bilangan bulat juga. 4 dibagi 3 kan pasti hasilnya bilangan desimal. Nah, jadi kalau 4 dibagi 2 hasilnya kan 2. Itu bilangan bulat. 4 dibagi apa lagi? Dibagi 4. Nah, jadi kalau kita ambil dari sudut pembagian, faktor dari itu adalah yang bisa dibagi. Sedangkan kalau kita ambil dari sudut perkalian, yang membangun dari 4. Misalnya nih 2 kali 2, 4. 1 kali 4, 4. 4 kali 1, 4. Itu maksudnya. 6 ini 1. 6 bagi 1 bisa. 6 bagi 2 bisa. 6 bagi 3 bisa. 6 bagi 4 nggak bisa. Dibagi 5 nggak bisa. Dibagi 6 bisa. Oke, 8 dibagi 1 bisa. Dibagi 2 bisa. Dibagi 4 bisa. Dibagi 3 nggak bisa. Dibagi 8 bisa. Sudah dapat ini inputnya nih. Yang di atas ini outputnya. Oke,
1 ini ke 2, 1 ini ke 2, ya kan? Nih, 1 ini ke 2, 2 ini ke 2 juga, ya kan nih? Selanjutnya 3 bukan? 1 ini ke berapa nih? Ke 4, 1 ke 4, 2 ke 4 juga, 2 bisa dibagi 4, dan 4 juga bisa dibagi 4. Selanjutnya 1 bisa dibagi oleh 6, 2 bisa juga dibagi oleh 6, 3 juga bisa dibagi oleh 6. Selanjutnya 1 bisa juga dibagi oleh 8, 2 bisa dibagi 8, dan 4 bisa dibagi 8. 3 tidak bisa. Maka ini adalah relasinya. Oke, ini kalau kita lihat di sini, dia adalah relasi dan dia relasi bukan fungsi. Dia relasi dan dia bukan fungsi. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dari fungsi tadi. Oke, selanjutnya ke contoh 5. Ditambah 2. Oke. Ditambah 2 berarti di sini kita bisa juga gambar dulu supaya bisa menentukan apakah dia fungsi atau relasi, dan bisa kita menentukan hubungan tadi. Kita sajikan dengan diagram panah agar lebih mudah dilihat. Baik, relasinya adalah ditambah 2. Artinya B ini hasil dari A tambah 2. B itu hasil dari A tambah 2. Atau kita balik aja nih, A tambah 2 itu sama dengan B. Sama aja nih, sifat komutatif dari penjumlahan. Sekarang A-nya, anggota A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Tinggal kita tambahkan aja nih 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Di mana dapat tambah 2 ini? Berdasarkan aturannya ditambah 2. Sekarang kita jumlahan nih 1 tambah 2, 3. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 2, 6. Maka hasilnya, kita sudah dapat nih. Hubungan 1 ini hasilnya adalah 3. Hubungan 1 adalah hasilnya 3. 2 hasilnya 4. 3 hasilnya 5. Dan 4 hasilnya 6. Oke, kalau kita lihat ini dia memiliki hubungan yang memiliki pasangan. Setiap anggota A memiliki pasangan dan tidak ada yang bercabang dan tidak ada yang kosong. Tidak ada yang tidak mempunyai pasangan. Berarti dia adalah relasi dan dia adalah fungsi. Dia relasi dan fungsi, atau dia disebut dengan fungsi. Kalau fungsi berarti dia relasi. Oke. Yang ini tadi kan bukan fungsi ini. Ini bukan fungsi. Atau disebut dengan relasi, dia bukan fungsi. Atau bukan fungsi. Kalau ini fungsi. Oke, yang ini saja untuk penjelasan untuk materi kita yang bagian pertama. Nanti kita lanjutkan lagi ke menentukan daerah asal atau domain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan lupa untuk ini ya, melatihnya tadi. Nanti disematkan di deskripsi linknya. Bentuknya Google Form. Kalian silahkan kerjakan itu untuk menguji pemahaman dari materi ini tadi. Jadi silahkan diklik linknya di deskripsi untuk menguji pemahaman dari penyampaian materi ini. Baik, sampai di sini dulu. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.